Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Iko OH1S Games. Agak panjang ya namanya. Satu produk baru dari Iko Audio dengan single dynamic driver plus single balance armatur. Jadi hybrid. Kira-kira gimana bunyinya? Apakah worth it dengan harganya? Langsung saja kita bahas. Nah, Music Lover, yang paling menarik dari Iko Audio ini ternyata OH1S Games ini menggunakan teknologi yang baru, yang unik, yang namanya SVAS atau Separating Vector Acoustic System. Nah, makhluk apa lagi nih? Nah, katanya teknologi ini teknologi yang membuat desain dari IM ini walaupun bentuknya kecil, tapi dia memaksimalkan ruang akustiknya sehingga volume suaranya, pantulannya, diffusionnya itu jadi maksimal sehingga menghasilkan kualitas bunyi yang baik. Katanya seperti itu. Nah, detail speknya seperti ini. Menggunakan dynamic driver Carbon Nano Dynamic Coil, menggunakan balance armatur Knowles 33518, impedensinya 32 ohm, frekuensi responnya 20 Hz sampai 40 kHz, sensitivity 109 dB, menggunakan kabel silver plated copper, detachable MMCX untuk konektornya, dan jack 3,5 mm gold plated untuk terminasinya. Aksesoris yang diberikan ini cukup banyak Music Lover. Yang pasti, satu pasang IM Iko OH1S Games ini, satu kabel silver plated copper, 6 pasang silikon tips ukuran XS, S, M, L, XL, dan XXL. Kemudian Music Lover juga dapat 3 pasang tips foam ukuran SML, satu pasang filter, satu soft case kulit, satu alat buat mencabut konektor. Ini yang unik banget karena nggak banyak yang ngasih kayak gini. Music Lover juga akan dapat satu amplop yang isinya ada warranty card, ada manual paper, dan di dalam boxnya Music Lover akan dapat satu pin Iko yang warnanya gold. Untuk desain dan build quality-nya, dari paling bawah biasa kita bahas jack straight lurus ukuran 3,5 mm gold plated dengan cover yang agak kecil ya. Kayaknya tema dari Iko ini tadi juga kan ada teknologi SVAS-nya ya, yang memaksimalkan ruang kecil-kecil itu. Nah, jadi kayaknya temanya ini kecil-kecil cabai rawit. Jacknya kecil, ada tulisan Iko-nya, kemudian kabelnya dari bahan silver plated. Ini warnanya macam-macam sih. Ini jalinan atau braid atau dipilin. Ini ada warna, sebenarnya cuma 2 sih sebenarnya kabelnya yang dipilin, tapi warnanya itu ada merah, ada biru, kemudian kayaknya ada orange nih. Ya, ada beberapa warna. Nah, yang gue suka ini di bagian kabelnya ini solid banget. Memang agak sedikit keras, tapi kerasa banget bahwa ini kabel yang solid dan berkualitas. Naik ke atas di bagian splitternya, bahannya masih sama seperti cover jacknya dari logam. Ke atas lagi ke over ear-nya itu di sleeve seperti kayak kabel warna hitam. Untuk konektornya menggunakan konektor MMCX yang angled. Nah, kita masuk ke shell-nya. Untuk shell-nya kayaknya ini memang sesuai dengan temanya, yaitu yang mini-mini kecil semuanya. Terus namanya juga ada Games-nya. Games itu maksudnya batu mulia. Nah, ini memang bentuknya seperti batu mulia gitu, seperti mungkin kayak obsidian, seperti emerald, kayak bentuknya seperti gitu. Jadi di bagian faceplate-nya itu ada kayak tekstur batu gitu. Overall bentuknya itu segitiga lah. Dan yang unik, bahannya ini campuran dari logam dan resin. Ukurannya menurut gue ini salah satu IM yang paling kecil yang gue pernah lihat. Ya, IM dengan multi driver tentunya ya. Di bagian belakang shell-nya itu ada vent-nya, kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Iko dan ada marking left atau right-nya. Untuk unit yang gue dapat ini pilihan warnanya menarik sekali. Di faceplate-nya ada warna hitam, kemudian di bagian bawahnya ada warna ungu yang ya kayak warna safir lah gitu. Ungu gitu. Ini menarik banget sih dan solid banget kerasanya. Nah, untuk nozzle-nya sendiri, ini agak unik dan berbeda. Nozzle-nya itu berbentuk lonjong. Biasanya kan bor IM-IM biasanya bulat kan. Nah, ini lonjong. Jadi kayaknya perlu tips khusus yang digunakan di IM ini. Untuk filternya sendiri, rapi banget. Grill-nya, gue suka banget. Kerasa memang overall ini dibuat dengan desain yang memang serius gitu. Overall untuk desain dan build quality-nya,
desainnya bagus, build quality-nya juga oke banget. Gue berani ngasih mungkin 8,5, bahkan mungkin gue bisa ngasih angka 9. Ini keren banget soalnya. Untuk fittingnya di kuping gue, karena ini bentuknya kecil banget untuk ukuran IM yang multi driver, jadi nyaman banget di kuping, gampang banget dipakainya. Apalagi mungkin kalau yang cewek-cewek yang mungkin kupingnya agak mungil-mungil, kayaknya ini pas banget. Ceilingnya juga oke, isolationnya bagus, fittingnya nyaman. Ya buat gua sih nggak ada problem sama sekali untuk fittingnya. Sekarang kita masuk ke yang paling ditunggu, sound quality-nya Musik Lover. Untuk sound quality-nya, arah suaranya neutral to bright. Nih, gue kasih tau dulu bahwa ini tuning suara yang gua suka. Ya, Musik Lover bisa lihat di frekuensi responnya dan pembandingnya dengan DT200. Kita masuk dari bassnya. Bassnya tipikal bass yang cepat, yang tight, tapi masih ada bodinya. Jadi bukan yang tipis. Mungkin kayak beberapa IM kayak Etymotic kan itu bassnya tipis karena memang dia cuma ada balance armatur, sedangkan ini ada dynamic drivernya. Jadi presentasi bassnya itu buat gue pribadi ya, ini pas banget. Impact-nya dapat, punch-nya dapat, tebelnya juga dapat, tapi tidak over. Ya, pokoknya buat gue presentasi bassnya ini istimewa. Nah, untuk mid-nya arahnya agak sedikit U-shape, mungkin agak landai. Jadi agak sedikit di belakang kalau kita dengar vokal. Tapi yang gue suka, walaupun posisinya agak di belakang, tapi masih tetap clear, jernih, dan jelas untuk vokalnya. Dan yang pasti, bassnya tidak ngeganggu ke mid-nya. Untuk treble-nya. Nah, treble-nya ini buat gue sih oke, nggak ada masalah. Dan gue suka dengan treble-nya karena arahnya bright, extend, dan open airy gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang mungkin ngerasa agak sedikit pedas. Tapi buat gue sih minimal aman banget gitu. Gue pribadi ngerasain tuningnya ini cocok banget buat gue. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang teknis suaranya. Untuk teknis suaranya, dari detailnya, clarity, resolusi, ini termasuk yang istimewa banget. Ngomong-ngomong, ini harganya itu di kelas 2,9 juta, hampir 3 juta. Jadi memang cukup tinggi harganya. Tapi memang sesuai dengan harganya, teknis suaranya juga bagus. Ya, mikro detailnya kerasa dengan baik, resolusinya benar-benar tergambar dengan jernih, dengan bening banget. Soundstage-nya juga gua rasa termasuk yang presisi. Jadi pinpoint, positioning instrumen itu benar-benar kerasa. Kalau misalnya Musik Lover dengerin misalnya ada orkestra, misalnya di sebelah kiri kan biasanya itu violin 1, violin 2 gitu. Kemudian di sebelah kanan itu biasanya cello section-nya itu benar-benar kita bisa pinpoint positioning-nya. Asal memang rekamannya juga bagus. Untuk 3D imaging-nya gue ngerasa ini lega. Wide-nya benar-benar lebar, kerasa gitu. Kemudian depth-nya juga, layering-nya gitu benar-benar kerasa gitu. Bahwa ada jarak-jaraknya. Height-nya juga, tingginya juga benar-benar kerasa. Jadi kalau Musik Lover mungkin dengerin konser ya dengan rekaman yang bagus itu benar-benar kerasa. Jadi misalnya si penyanyi nih berpindah tempat dari kiri ke kanan atau misalnya maju mundur itu benar-benar ada kerasa jarak-jaraknya. Untuk separasi instrumennya ini nggak ada masalah sama sekali. Ya benar-benar kepisah Musik Lover. Ya. Nggak ada yang numpuk sama sekali. Benar-benar kita bisa membedakan masing-masing instrumen. Misalnya suara drum, tomnya, snare-nya, cymbal-nya, instrumen gesek yang mungkin ada violin 1, violin 2, cello, viola, itu benar-benar bisa kita pisah-pisah dengerin bunyinya. Nah, untuk transiennya ini tipikal yang bagus banget. Responsif banget dan cepat menurut gua. Jadi, efeknya, dynamic range-nya itu kerasa sangat-sangat presisi. Jadi kalau Musik Lover mungkin dengerin suara yang gimana ya, lagu-lagu yang cepat, kemudian ada perubahan ke lambat, ada suara yang keras, kemudian berubah jadi kecil, itu benar-benar kerasa. Jadi benar-benar sangat dinamik, benar-benar sangat musikal bunyinya. Untuk noise floor-nya aman banget, black background, benar-benar bersih, clean. Overall menurut gua Iko OH1S Games ini bakalan cocok untuk banyak genre musik ya, dan menurut gue ini kayaknya bakalan bisa jadi analytical listening. Tapi Musik Lover juga masih bisa pakai untuk daily activity ya, karena teknisnya bagus banget. Kesimpulannya Musik Lover,
Kalau music lover cari in-ear monitor yang desainnya keren, build-nya bagus, kemudian fitting-nya nyaman, bentuknya kecil, teknisnya juga bagus, tuningnya juga aman banget, ya kayaknya ini bisa jadi pertimbangan. Mungkin yang jadi pertimbangan banget buat music lover adalah harganya yang memang agak tinggi ya, mungkin sekitar 3 jutaan. Tapi buat gue pribadi sih kayaknya dengan teknis dan kualitas suara seperti ini worth banget. Tapi anyway, itu kan pendapat gue ya. Baiknya sih music lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.